Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya bersama dokter spesialis kulit dan kelamin yaitu Dr. Utomo Atmojo. Kita akan membahas seputar kulit, apalagi ini ada yang disebut dengan si pengganggu tidur malam. Kira-kira apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit kulit yang sangat-sangat merepotkan saat malam hari terutama. Makanya ini disebut si pengganggu tidur malam. Iya, jadi si pengganggu tidur malam ini sukanya bikin masalah saat malam hari. Jadi kalau saat siang, saat pagi itu si penderita santai-santai saja. Begitu menginjak di atas asar, di atas jam 4 sore, si penderita mulai terganggu. Oh seperti itu, jadi bekerjanya, gimana ya, mereka ini di malam hari itu aja, berarti pagi-pagi nggak apa-apa? Ya, mengintimidasinya di malam hari. Oh benar-benar pengganggu banget ini ya, dan ini namanya skabies gitu Pak? Skabies, bener. Skabies ini penyakit kulit yang sampai hari ini masih menjadi salah satu penyakit kulit tertinggi kasusnya di kota Lumajang ini dan di seluruh kabupaten pastinya. Oh itu penyebabnya apa saja tuh Pak Dokter? Jadi gini, skabies ini penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit. Jadi kan penyakit kulit itu ada yang disebabkan oleh virus, misalkan herpes, terus cacar air. Terus ada penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri, misalkan radang pada folikel rambut, jadi udun lah orang bilang. Oh itu udun, disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur, misalkan panu. Oh ya, yang kemarin kita sudah bahas di live ya Pak Dokter. Kemudian ini ada penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit. Ini parasit. Namanya juga parasit, pasti mengganggu. Iya, sifatnya parasit dia. Itu apakah karena kebersihan dari tempat tidur atau sofa? Salah satunya. Jadi gini, penyakit skabies ini pertama disebabkan oleh parasit yang bernama Sarcoptes cabeyi. Mungkin kita bisa cek penampilan si Sarcoptes cabeyi itu. Jadi seperti ini Mbak Kiki. Nampak hewan yang kelihatan waktu kita lihat pakai kaca pembesar, jadi tidak harus pakai mikroskop. Jadi ya bentuknya kayak kutu. Kutu, iya benar. Ya, semacam kutu ya, kayak kutu di rambut, kutu di kasur, kutu di tempat tumpukan-tumpukan buku. Ya, si Sarcoptes cabeyi ini atau si skabies ini merupakan hewan nokturnal. Hewan nokturnal itu hewan yang aktivitasnya malam hari. Oh gitu. Jadi kalau siang dia istirahat kayak kelelawar. Oh iya. Kalau malam dia beraktivitas. Aktivitas itu ya cari makan, berkembang biak, bermigrasi. Makanya saat malam hari si manusia yang terhinggapi ini atau menderita skabies ini merasakan gatalnya karena sambil beraktivitas si kutu ini mengeluarkan lendir. Lendirnya itu waktu dia jalan muter-muter itulah yang bikin gatal di kulitnya manusia. Oh seperti itu. Dan ciri-cirinya ini ya salah satunya. Iya, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti itu. Untuk ciri-ciri lain apakah sebenarnya kalau dilihat mata telanjang gini nggak kelihatan tapi Pak Dokter? Jadi gini, kadang kita kalau mencari kutunya langsung itu harus di saat-saat dia beraktivitas keluar kulit Mbak. Karena kalau di siang hari atau pagi hari dia membuat terowongan di kulit kita. Kulit, ya? Dia masuk ke bawah kulit, membuat terowongan. Begitu malam, kemudian cuaca cocok, udaranya nggak terlalu panas, dia keluar terus berkeliling, beraktivitas ya cari makan, kemudian berkembang biak seperti itu. Jadi kalau kita nyari kutunya langsung, ya waktunya harus tepat. Waktunya sore ya? Menjelang malam sampai pagi. Kalau kita mencari di siang hari ya nggak ketemu, bisa. Jadi kalau ketemu terowongan pada penderita skabies ini biasanya kami lakukan kerokan, dikerok di kulitnya, kemudian dilihat di bawah kaca pembesar gitu dengan penyinaran yang cukup akan kelihatan kutunya.
Oh, seperti itu. Jadi tidak harus mikroskop, kutunya kelihatan. Oh, berarti kalau misalkan ada yang menderita skabies ini, kalau misalkan mau periksa ke Pak Dokter, lebih baik malam ya? Nggak Jadi juga. bisa kelihatan. Kami nggak harus lihat kutunya, Mbak. Oh iya, bisa karena bisa udah dari kelihatan gejalanya, ya dari gejalanya. Dari ceritanya dia kalau malam terganggu. Oh iya, itu benar. spesifik banget. Bener. Ciri-ciri lainnya ada nggak Pak Dokter untuk si penderita nih, penderita yang terkena skabies ini? Jadi sampai dibuat teori tentang trias, Mbak, trias gejala skabies. Jadi gini, skabies ini menyerang hanya pada orang-orang yang hidupnya berkomunitas. Berkomunitas itu berkeluarga, tinggal di pondokan, tinggal di asrama, tinggal di kos-kosan itu. Kemudian gatalnya pada malam hari. Kemudian yang ketiga kan trias ya, satu tadi tinggalnya berkelompok. Kemudian yang kedua malam hari gatalnya. Yang ketiga ditemukan terowongan di kulitnya. Jadi terowongannya itu ya jangan dibayangkan kayak terowongan jalan gitu, Mbak. Apalagi terowongan Casablanca jangan. Bukan. Ya. Serem ya. Tapi terowongannya adalah terowongan yang kelihatan di permukaan kulit itu ada ujungnya gitu, Mbak. Ujung bolongan gitu. Nah, itu kita enggak usah ngikuti terowongannya, itu tempat masuknya si kutu ini. Oh gitu, agak serem ya. Iya, kalau dibayangkan serem. Iya, apalagi kalau ngelihat ini apa bentuknya gitu ya. Kalau kutu rambut mungkin kan kita udah kelihatan banget gitu ya, tinggal kita gregetannya dipites gitu ya. Kalau ini agak susah ya Pak Dokter. Agak susah, dia sukanya malam soalnya. Sukanya malam, iya benar, dan pengganggu banget. Nah, untuk penyebab-penyebab lainnya selain tadi yang saya sebutkan dari kebersihan itu, penyebab lainnya apa Pak Dokter? Jadi gini, kutu skabies ini merupakan hewan yang istilah penyakit yang sangat menular. Menularnya sebagian besar bisa lewat kontak kulit dengan kulit, Mbak Kiki. Jadi kulit kita bersalaman dengan orang lain, bersentuhan, duduk bersama, jejer, itu bisa ketularan. Kemudian tidur bersama, jadi ibu dengan anaknya, suami dengan istrinya, gitu bisa nular. Kemudian yang ketiga, nular lewat kasur, bantal, karpet, kursi tamu, itu juga bisa mudah menularkannya. Prinsipnya nularnya lewat serat kain. Kadang orang-orang keliru, dipikir nular lewat air atau sabun. Enggak, dia itu sembunyinya di serat kain, bukan di air atau sabun. Dia di air ya sebentar aja, pada suhu ruangan mati dia. Oh gitu, apalagi di sabun ya, jelas nggak bisa. Jadi kalau di sabun jelas nggak bisa. Nah, cara terbaiknya ya jangan pernah pinjem-pinjeman baju, pinjem-pinjeman handuk, kemudian jilbab, sarung, jaket, itu jangan saling pinjem. Karena ini media untuk nular, Mbak Kiki. Oh iya. Nah, untuk masa penularannya itu biasanya berapa lama, Pak Dokter? Nah, masa penularannya ini cukup singkat, Mbak Kiki. Jadi, kalau katakanlah hari ini si penular dengan korban dalam tanda kutip ya, orang yang akan ditulari itu kontak hari ini, bersalaman atau tidur bersama atau bersentuhan kulit dengan kulit. Hari ini bersentuhan, besok atau lusa atau 5 hari ke depan itu sudah bisa ketularan. Jadi singkat sekali waktunya. Iya, singkat banget gitu ya. Jadi mungkin kalau kita gatel, mungkin kita harus ingat-ingat ya, beberapa hari yang lalu kita mungkin kontak dengan siapa, kayak gitu ya. Itu sebagai apa ya, warning untuk diri sendiri gitu ya. Iya, biar nggak memperluas. Nah itu, berarti ini bisa memperluas juga Pak Dokter untuk apa ya, penularannya. Iya, jadi kalau untuk diri sendiri jelas meluas ya Mbak. Kalau untuk diri sendiri itu penularan awalnya biasanya dari kontak kulit dengan kulit itu tadi. Kemudian kutu ini mencari tempat-tempat yang favorit, sela jari, ketiak, lipatan paha. Jadi tempat-tempat yang dingin menurut dia. Oh gitu. Jadi dia itu adanya di sela-sela gini ya? Ya nggak terpapar matahari langsung. Oh, saya pikir di area yang terlihat gitu. Enggak ya, jadi di sela-sela. Jadi kalau misalnya gatel ya itu ya? Iya, jadi hampir jarang sekali kena di daerah wajah. Kecuali orang yang nggak pernah keluar rumah. Tapi jarang. Jadi jarang sekali saya menemukan penderita skabies ini terkena wajah, Mbak. Jarang. Jadi ya pasti di area jari gitu ya? Sela jari, lipatan paha, ketiak,
punggung, pantat. Oh, itu sama dengan kayak penyakit-penyakit kulit lainnya yang akibat dari jamur itu tadi ya. Hampir mirip, tapi ini beda ya, beda tersangkanya ya. Beda tersangkanya. Dan beda pelaku. Cara gatalnya juga beda. Oh, cara gatalnya juga beda. Kalau jamur itu saat berkeringat biasanya Mbak Kiki, saat lembab, berkeringat, banyak kegiatan itu dia gatel. Oh iya, kalau ini hanya malam aja. Karena dia aktivitas atau enggak gatel. Gatel gitu ya. Oh, ini beneran sangat mengganggu loh Pak Dokter. Nah, kalau untuk pengobatannya itu seperti apa Pak Dokter? Jadi pertama Mbak Kiki, kita harus lakukan kasur, bantal, karpet, kursi tamunya ini harus dijemur. Karena kalau tidak dijemur, jadi tidak dipanasi, sekali lagi kutu ini mati pada suhu 55 derajat Celcius Mbak. Tapi dengan pemanasan terus-menerus gitu, dia mati. Kutu dengan telurnya, dengan nimfanya, nimfa itu ya kayak kepompongnya gitu, itu mati pada suhu itu. Kemudian setelah dijemur, baju yang kita pakai, jilbab, mukena, jaket, sarung bantal, spray itu juga harus mendapat perlakuan khusus dengan dicelup air panas sebentar, ya suhu 55 itu tadi, kemudian baru dicuci normal. Jangan direndam lama-lama. Oh ya, rusak nanti. Serat kainnya jadi melar. Oh, seperti itu. Kalau ingat zaman dulu sih banyak banget kegiatannya ibu-ibu itu jemur kasur. Berarti itu kan sebenarnya udah bener gitu ya. Udah bener. Tapi kalau sekarang kayaknya saya nggak pernah tuh melihat di depan rumahnya ada jemur kasur. Sudah beda ya, udah beda zaman. Kasurnya berat sekarang. Iya bener, sama tempatnya soalnya. Kalau dulu kan kasur kapuk bisa diangkat gitu ya, gampang. Nah, termasuk untuk sofa juga, kalau misalkan yang kain-kain gitu, itu harus dijemur juga ya Pak Dokter? Jadi sofa, karpet, kemudian bantal pastinya, itu harus dijemur juga. Oke, nah kembali ke tadi pengobatan ya. Kalau pengobatan itu apakah minum obat ataukah hanya dioles aja sih biasanya? Nah, ini dia. Pengobatannya skabies ini kan harus menyesuaikan dengan siklus dia keluar ya Mbak. Jadi kita nggak bisa cuman ngobati siang hari, kita salep siang hari, nggak bisa. Kita biasanya memberikan obat kombinasi Mbak Kiki. Jadi ada obat gatal untuk mencegah pasien ini supaya nggak garuk. Kemudian obat antibiotik apabila sudah mulai ada bakteri di sana, jadi tanda-tandanya ada nanah dan lain-lain. Ada ya sampai bernanah gitu. Mungkin ya? Mungkin bisa dilihat di sini Mbak. Nah ini, kalau sudah mulai ada nanah-nanah, sudah mulai ada bekas-bekas garukan, ini kan bayi ini Mbak Kiki bayangkan bisa sampai meluas gitu loh Pak Dokter. Meluas kayak gini kalau pada anak-anak. Bayangkan kalau dia malam siang dia tidak apa-apa Mbak. Kalau malam dia gatel, apa nggak satu rumah melean semua? Iya benar. Begadang ya. Satu rumah bergadang semua gara-gara si adik ini gatel. Karena gatelnya seluruh badan. Kita gatel, maaf ya, digigit nyamuk aja gatel di satu titik, itu aja pengennya garuk luar biasa. Apalagi ini sak badan. Iya benar, begadang serumah lah pokoknya ya. Kemudian mungkin ada contoh lagi Mbak Kiki yang ini kalau pada dewasa bekas garukannya juga akan jadi pengganggu tersendiri. Malamnya garuk, paginya bekas-bekas kayak gini. Kemudian ada lagi pada orang dewasa, nah ini Mbak, kalau garukannya nemen. Nah kalau sudah mulai lecet-lecet gini, ada nanah, kita bisa berikan antibiotik juga pasti. Oh itu pasti. Antibiotik yang cocok untuk kulit ini. Jadi nggak semuanya disamaratakan ya untuk obatnya ya. Antibiotik ya. Jadi kita berikan anti gatal supaya pasien tidak garuk. Kemudian antibiotik bisa dalam bentuk obat minum ataupun salep. Kemudian ada anti parasit yang salep yang dipakai malam hari. Jadi kita pakai sesuai dengan siklus dia keluar. Malam dia keluar, kita oleskan salep tersebut, kecuali wajah jarang terkena Mbak Kiki. Kemudian diulang seminggu lagi biasanya. Jadi pakai salep malam harinya bukan tiap hari, seminggu sekali. Oh cukup seminggu sekali aja untuk salepnya. Biasanya
kita terapi malam ini, besok atau lusa udah mulai kelihatan rontok-rontok gitu yang penyakitnya, kemudian sisanya kita ulang seminggu lagi. Ih, Masya Allah, berarti ampuh sekali gitu ya. Salep dari Milis ini ya. Jadi udah kelihatan maksudnya efeknya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengobatan kulit juga mungkin orang awam lihatnya cuma salep. Karena di iklan kan kayak gitu ya, cuma salep aja. Tapi sebenarnya ada yang diminum juga ya? Harusnya ada yang diminum karena pastinya ada peradangan, biasanya ada infeksi. Nah, kalau sudah sampai pada taraf itu, kalau hanya disalepi aja, mungkin kumannya mati, si parasit ini mati, tapi dia meninggalkan sisa bakteri yang belum mati. Nah itu tambah bakterinya meluas. Jadi bakteri ini kan efek samping daripada kedatangan si parasit ini, Mbak. Si pendatang penyerta ini, jadi istilahnya dia ikut-ikutan. Oh, ini ada tempat untuk menginfeksi dengan baik sudah dibuka oleh si parasit, aku ikut datang gitu. Wah, itu imigran gelap ya. Nah, imigran gelap ini juga harus dibunuh juga. Oh iya benar, supaya tidak tambah meluas atau tidak terjadi lagi. Berarti kalau kayak gini pengobatannya harus tuntas ya, karena masih bisa kambuh gitu, dokter. Harus tuntas dan benar Mbak Kiki, harus tuntas, karena kalau nggak tuntas ada satu aja tersisa Mbak Kiki, dia akan menjadi induk untuk gatal yang berikutnya. Kan ini makhluk hidup sifatnya kan tumbuh dan berkembang biak. Ya pastinya dia akan berkembang biak lagi. Tinggal aja satu dia akan berkembang biak. Wah ini jangan deh. Berarti untuk sahabat ya, kalau misalkan berobat ini harus tuntas. Jadi jangan separuh-separuh, karena kalau separuh-separuh nanti tambah lama pengobatannya ya Pak Dokter ya? Tambah lama dan tambah mahal. Kan kadang bikin putus asa Mbak Kiki. Ada pasien itu, saya baca di sharing-sharing di grup-grup gitu. Ada yang sharing pengobatan skabies, dia katanya sampai jemur kasur itu tiap hari. Kemudian nyuci dengan air panas tiap hari. Menggunakan salep yang benar seminggu sekali udah benar. Tapi ada satu kesalahan dia. Apa tuh? Yang berobat cuma dia. Jadi yang pakai obat cuma dia. Padahal di rumahnya itu kakeknya ikut gatel, putranya gatel, kemudian kakaknya gatel, sepupunya gatel, yang tinggal satu rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia sembuh Mbak, cuma 2-3 hari sembuh. Kan terus dia namanya satu rumah. Iya benar. Mosok satu rumah ada sofa sendiri-sendiri. Iya. Nggak mungkin ya Mbak. Ada karpet sendiri-sendiri. Oh ini karpetmu, ini karpetku, kan nggak mungkin. Iya benar. Pasti semua kan namanya satu rumah dipakai bersama. Nah itu udah nular lagi. Oh gitu. Jadi sebenarnya memang harus semuanya gitu ya berobatnya. Harus semua, andaikan enggak semua, saya selalu membuat sistem seperti ini Mbak Kiki. Berobat semua itu kan ya butuh effort ya. Jadi katakanlah satu rumah 6 orang, harus datang ke rumah sakit bareng-bareng 6 orang. Itu kan ya transport dan macam-macam. Kemudian biaya. Itu sih sebenarnya Pak Dokter. Akhirnya saya selalu membuat konsep seperti ini. Saya nanya, jadi katakanlah kakak atau ibu atau siapa yang gatel, saya nanya di rumah siapa yang gatel. Oh sepupu saya tinggal satu rumah gatel juga. Nah gini, salep yang malam hari ini kan obat utamanya. Salep yang malam hari ini tolong malam ini dibagi bareng. Oh gitu. Mending saya istilahnya membuat konsep seperti itu, walaupun dalam tanda kutip saya juga kelemahannya apa, saya nggak meriksa si pasien. Oh iya. Tapi kalau keluhannya mirip dan dari ceritanya dia ketularan atau dia yang nulari, saya mikir kemungkinan besar sama. Nah kalau sama, kalau dia harus datang ke rumah sakit bareng-bareng, itu kan berbiaya besar, waktu dan tenaga ya Mbak. Akhirnya ya udah satu rumah silahkan salepnya dibagi bareng. Oh iya. Karena prinsipnya apa Mbak? Obat oles, jadi kemungkinan kalau andaikan timbul efek samping ini lebih ringan daripada obat minum. Kalau obat minum saya larang untuk dibagi karena dosisnya berbeda-beda, efek sampingnya juga lebih macam-macam kalau nggak meriksa langsung. Apalagi antibiotik kan nggak mungkin dibagi Mbak, dosisnya kan masing-masing. Oh iya benar. Nah kalau untuk pengobatan itu alergi nggak, menimbulkan alergi nggak Pak Dokter? Nah ini dia pengobatan salep yang untuk malam hari ini pada beberapa pasien itu bukan alergi sih, menimbulkan rasa terbakar Mbak.
Oh gitu. Panas, terbakar karena Mbak Kiki mungkin bayangkan reaksinya dari itu dia ya. sudah luka seperti itu, kemudian diolesi sesuatu yang tujuannya membunuh si parasit. Otomatis ada rasa terbakar. Nah, pasien kalau anak-anak kadang rewel. Kalau orang dewasa beberapa itu kembali ke kami dengan ngomong gini, Pak dokter ini salepnya kok tambah gatel. Oh iya. Jadi bukannya pas diobati tambah gatel, tidak. Efek samping dari si salep itu ada rasa terbakar. Terbakarnya tapi bukan terbakar hebat gitu, bukan. Maksudnya ada rasa panas kayak kena balsem gitu, Mbak. Oh iya, karena kalau kita membayangkan juga kan di dalam kulit ini dia lagi perang gitu ya. Nah, benar sekali. Lagi perang nih si kutu sama obatnya. Ya, pastinya kan si kutu juga berusaha untuk bertahan. Mungkin dengan mencengkram, dengan membuat terowongan lebih dalam. Nah, itu membuat rasa sensasi nggak nyaman pasti. Wih, sensasinya luar biasa berarti ya Pak dokter ya. Oke. Nah, kalau itu untuk perawatannya biasanya berapa lama? Kalau pasiennya benar, pemakaian salepnya, kemudian pengobatan dengan komunitasnya, entah dia di pondok, entah dia asrama, entah dia di kos-kosan atau di rumah. Kalau satu rumah benar-benar diobati dengan benar, biasanya Mbak Kiki dalam 1-2 minggu itu sudah tuntas. Sudah tuntas. Secara dianggap tuntas itu apa? Parasitnya mati semua. Cuma sensasi gatalnya, karena kadang ada infeksi sekunder atau garukan-garukan itu bisa sampai 3 minggu. Tapi sensasinya aja, tapi penyakitnya sudah hilang semua dalam 1 atau 2 minggu. Oh gitu, bahasanya sensasi, jadi saya sensasi gatal. Kalau ngegaruk itu yang aman gimana sih Pak dokter? Boleh pakai kuku atau pakai sisir? Saran kalau kami di Milis ini kami menyarankan kalau menggaruk itu mending dicubit, Mbak. Oh, karena enggak nimbulkan luka, enggak ada goresan di situ. Oh, kan iya. Kembali lagi katakannya sensasi ya. Karena di medis itu ya sensasi itu ya apa Mbak ya, rasa yang rasa subjektif yang kita rasakan namanya sensasi. Sensasi. Saya kebanyakan nonton iklan soalnya Pak dokter. Nah, itu sama-sama bikin rasa nyeri. Oh gitu. Garukan ini kan tujuannya bikin rasa nyeri. Cubitan ini bukan bikin rasa nyeri, tapi kan beda hasil Mbak. Kalau garukan ini kan cenderung bikin kulitnya terkelupas, luka. Iya, kalau dicubit, nah gini nih. Oh, termasuk pakai sisir pun nggak boleh sebenarnya nggak ya. boleh. Kalau pasien lebih hebat lagi, nggak sisir. Saya punya pasien itu petani, Mbak. Ya tergantung Pak dokter, di sebelah saya apa, sebelah saya arit ya saya pakai arit. Aduh, agak serem, agak serem. Dia sampai ketawa-ketawa cerita. Tergantung yang sebelah saya apa, yang saya pakai garuk. Sebelah saya sisir ya sisir, sebelah saya batu ya batu gitu. Oh iya tapi kreatif sih ya Pak dokter ya. Cuma saya kok bayanginnya agak serem gitu ya kalau arit gitu. Soalnya yang saya bayangin kalau orang yang ngarit tuh aritnya tajam-tajam sampai mengkilat gitu loh. Iya mungkin nanunya Mbak dibalik ya, jangan dibayangkan bagian tajamnya. Saya yang takut emang beneran. Nah berarti karena ini dari parasit ya, berarti nggak ada pantangan atau sebenarnya ada pantangan makanan nih? Nah ini pertanyaan yang sering kami edukasikan ke pasien. Ini masalah tersendiri juga. Jadi gini, ini kan mengenai semua usia Mbak. Mulai dari kami itu termuda Mbak, itu kasihan sekali. Bayi baru 3 minggu, bayangkan dia melihat dunia baru 3 minggu, sudah dapat gatal seperti ini. Nah, bayi baru 3 minggu sampai bapak-bapak atau ibu-ibu yang sepuh, yang sudah sepuh, yang sudah 80 ke atas gitu. Dua-duanya mulai dari usia ring antara bayi 3 minggu sampai manula ini bisa kena semua. Lah ini kan punya masalah sendiri nanti kalau dengan pantang makanan. Jadi katakanlah bayi, ibunya itu biasanya langsung lingkungannya nyuruh, oh kamu keliru makan ini, kamu keliru makan itu, bikin anakmu gatel. Otomatis akhirnya keputusan yang paling mudah apa? Tahu tempe. Ya bukan tahu tempe ini jelek sih, tapi kan nggak mencukupi semua. Iya, kan harus ada protein hewani seperti itu. Kalau tahu tempe kan mungkin cuma prona aja ya, protein nabati. Nah itu dia, ikan nggak boleh. Padahal kita kan butuh banyak mineral dari ikan. Lah itu dia yang membuat pasien-pasien ini pada anak-anak memang mereka kalau yang dipantang itu tetap kelihatan gemuk sih Mbak. Kami gemuknya gemuk gula.
Oh. Ya karena proteinnya nggak tercukupi dengan baik. Justru kasihan ya Pak Dokter ya, kasihan. Tapi kalau untuk orang dewasa udah nggak ada pantangan ya? Nggak ada. Jadi anak-anak nggak ada pantangan, orang dewasa nggak ada pantangan. Dipantang kayak apapun, memang bagaimanapun juga kita itu ada sugesti Mbak Kiki. Itu yang jadi masalah di masyarakat juga. Kita udah gatel duluan. Saya sendiri juga sering merasakan kita udah gatel duluan, udah ada jerawat gitu ya, udah mengganggu duluan. Kemudian kita makan kacang agak banyak atau makan makanan yang mengandung protein hewani agak banyak, terus ada sensasi rasanya jerawatnya tambah gatel. Itu kan tersugesti. Iya, sugesti, ada perasaan bersalah gitu. Maamnya hal-hal yang selama ini ditanamkan oleh orang tua kita, kalau itu bikin alergi, sugestinya itu, terus kita langgar. Biasanya ada sugesti rasa gatel, padahal itu cuma sugesti aja. Nggak bikin gatel beneran, karena jelas-jelas kita lihat penyebabnya jelas, obatnya jelas, penularannya jelas. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kalau kita makan protein nabati, si kutu tambah besar, tambah kuat, tambah banyak. Enggak, sama aja. Sama aja. Jadi itu dia para sahabat ya, ilmu kita pada hari ini, pada segmen ini. Mungkin kita sekarang ngebahasnya tentang skabies dulu. Tapi next ya Pak Dokter, kita bahas tentang penyakit kulit yang lain. Nah itu bisa juga untuk sahabat ini komen di bawah ya. Mungkin ada keluhan-keluhan, boleh ya Pak Dokter ya. Nah nanti kan kami akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Nanti kita bahas pada podcast berikutnya. Jadi kita jawab, selalu simak podcast kami. Nah bener banget, selalu simak podcast kita. Jadi bisa di like, komen juga ada keluhan-keluhan apa gitu ya. Bisa nanti kita cek semuanya dan kita langsung jawab gitu. Siap. Ya. Siap nih Pak Dokter. Siap selalu. Ini ada satu Mbak, kalau skabies pada tidak disembuhkan dengan benar. Iya. Jadi ini para sahabat, ini salah satu contoh. Maaf ini untuk penutup aja ya. Salah satu contoh skabies yang neglected atau terabaikan. Jadi bertumpuk. Akhirnya sensasi gatalnya bukan hanya malam hari kalau seperti ini. Setiap saat. Karena ini sudah bertumpuk. Istilah kami namanya Norwegian skabies. Nah ini saya nggak tahu apa orang Norwegia yang menemukan menemukan atau orang Norwegia yang pertama kali menderita ini, tapi namanya ini Norwegian skabies. Jadi skabies yang merata seluruh tubuh dan sensasi gatalnya bukan malam hari aja, setiap saat kalau ini. Setiap saat ya. Saya juga agak serem sih Pak Dokter. Saya jadi ngebayangin ini sela-sela jari saya. Saya kalau habis praktek juga ada sensasi gatal-gatal gitu. Oh gitu. Oh berarti itu kembali lagi ke sugesti ya. Tapi tetap makan dong ya. Santai. Oke deh. Terima kasih banyak ya Pak Dokter ilmunya, sharingnya. Kita tunggu juga komennya dari para sahabat ya. Bisa langsung komen pertanyaan apa aja pokoknya seputar kulit. Nanti akan dibahas di podcastnya Dr. Alia _THT official bersama Dr. Utomo SPKK. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.